Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zahra Zafira dengan 3 digit NIM terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu sistem kontrol modern dan VID untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol. Pertama di sini saya akan menjelaskan dulu menurut buku-buku yang sudah saya baca. Effective Use of VID Controller oleh Greg MC Millen 2013. Di sini ada metode pengendalian otomatis yang banyak digunakan di industri, lalu ada menjaga agar nilai proses atau proses variabel VV selalu sesuai dengan target yang diinginkan, set point atau SP. Lalu selanjutnya ada tujuan sistem kontrol. Yang pertama yaitu mempertahankan kondisi proses agar stabil, aman, dan efisien. Lalu yang kedua, mencegah kerusakan peralatan. Yang ketiga, menghindari shutdown produksi mendadak. Lalu di sini ada komponen utama. Yang pertama ada set point atau SP, yaitu nilai target yang diinginkan. Lalu yang kedua ada sensor atau VV, yaitu alat ukur untuk membaca kondisi aktual. Yang ketiga, ada aktuator, yaitu alat yang mengubah kondisi fisik. Selanjutnya, prinsip dasar PID. Profesional, yaitu respon cepat terhadap error, tetapi jika terlalu besar bisa menimbulkan osilasi. Yang kedua, ada integral, yaitu menghilangkan error jangka panjang atau offset, namun bisa menimbulkan overshoot jika berlebihan. Yang ketiga, ada derivatif, yaitu mengantisipasi arah perubahan error sehingga sistem lebih halus, tetapi sangat sensitif terhadap noise. Selanjutnya ada contoh aplikasi, yaitu AC, menjaga suhu ruangan, water heater, menjaga panas air, lalu cruise control pada mobil menjaga kecepatan tetap konstan. Kelebihan dan kelebihannya mudah digunakan, banyak diterapkan di industri, fleksibel dengan berbagai struktur kontrol. Lalu untuk kekurangannya, membutuhkan tuning yang tepat, sensitif terhadap noise, terutama bagian D, dan salah pengaturan bisa menyebabkan sistem tidak stabil. Lalu di sini ada kesimpulan. PID adalah pengendali yang kuat dan serbaguna, namun hanya akan efektif bila disesuaikan dengan karakteristik proses. Keseimbangan antara aksi P, I, dan D merupakan kunci untuk mencapai kontrol yang stabil. Penyusunan tuning yang tepat dapat meningkatkan keandalan sistem, memperpanjang umur peralatan, serta menjamin kualitas produk. Selanjutnya itu bagian penutup. Materi ini menekankan bahwa kontrol PID bukan hanya teori, tetapi sangat berpengaruh dalam praktik sehari-hari di industri. Bahkan, pemahaman yang baik tentang PID dapat membuka peluang untuk penerapan yang lebih luas, seperti sistem energi pintar atau irigasi otomatis berbasis data real time. Lalu di sini selanjutnya saya akan menjelaskan otak otomasi membedah controller PID, tantangan tuning, dan penerapannya. Controller VID adalah otaknya sistem otomatis yang digunakan untuk mengatur suhu, aliran, tekanan, maupun level cairan, dengan tujuan menjaga aliran nilai proses tetap sesuai dengan set point. Kunci dari PID adalah keseimbangan tiga bagiannya, yaitu proporsional, P, integral, I, dan derivatif, D. P berfungsi sebagai reaksi spontan terhadap error. Semakin besar error, maka semakin kuat reaksinya, tetapi dapat menyebabkan osilasi sistem. Saya bertugas menghilangkan sisa error atau offset hingga benar-benar nol, namun jika berlebihan, bisa menimbulkan overshoot atau ayunan lambat. D berperan sebagai peramal yang kecepatan melihat perubahan error. Fungsi membuat respon lebih halus dan mencegah kebablasan, tetapi sangat sensitif terhadap noise sehingga sering perlu isikan. Selanjutnya, menyeimbangkan V, I, dan D menjadi tantangan tersendiri, sehingga tuning yang tepat sangat penting. Jika tuning salah, dampaknya serius seperti katup cepat aus, produk cacat, hingga penghentian produksi.
PID juga memiliki variasi struktur seperti standarisa dan modifikasi, termasuk fitur tambahan seperti external reset, feedback untuk mencegah limit cycle, dan enhanced PID yang toleran terhadap jeda sensor modern. Metode tuning sangat banyak, di antaranya lambat tuning, dan bahkan ada metode adaptif yang bisa dipelajari sendiri. Kesimpulannya, PID adalah alat kontrol yang kuat, namun kekuatan baru muncul jika proses dan penyetelan dipahami dengan tepat, sehingga dapat memberi dampak besar tidak hanya pada industri. Lalu selanjutnya saya di sini akan menjelaskan yaitu the language of machine control system. Pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu pengantar sistem kontrol. Sistem kontrol adalah mekanisme yang memastikan suatu perangkat atau mesin bisa bekerja sesuai tujuan yang ditentukan. Intinya, sistem kontrol mengatur hubungan antara input atau perintah dan output, yaitu respon. Lalu yang kedua, open loop dan closed loop. Open loop atau kontrol terbuka. Mesin menjalankan perintah tanpa memperhatikan hasil. Contohnya, mesin cuci dengan waktu tetap, walaupun pakaian belum bersih. Closed loop, kontrol tertutup. Mesin menggunakan feedback dari sensor untuk menyesuaikan output. Contohnya, AC yang otomatis hidup mati sesuai suhu ruangan. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu peran feedback. Peran feedback adalah inti dari sistem kontrol modern. Tanpa feedback, sistem bisa melenceng. Dengan feedback, sistem bisa beradaptasi, memperbaiki kesalahan, dan mencapai target lebih stabil. Aplikasi nyatanya yaitu kendali suhu atau termostat pada AC atau kulkas. Lalu kendali posisi, seperti lengan robot, motor servo. Lalu kendali kecepatan, yaitu pada cruise control pada mobil. Semua ini menunjukkan bagaimana bahasa mesin berupa kontrol memungkinkan teknologi bekerja otomatis dan presisi. Intinya, kontrol adalah bahasa universal mesin. Dengan memahami cara kerja sistem kontrol, manusia bisa merancang mesin yang lebih cerdas, stabil, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Lalu di sini saya akan menjelaskan demystifying PID control. Konsep dasar PID. PID digunakan untuk menjaga suatu sistem agar outputnya sesuai dengan nilai target atau set point. Prinsip kerjanya berbasis error, selisih antara nilai target dan nilai aktual. Lalu ada komponen PID, yang pertama ada proporsional, yaitu P, memberikan koreksi yang sebanding dengan error saat ini. Jika error besar, maka respon pun akan besar. Integral atau I, mengakumulasi error dari waktu ke waktu sehingga bisa mengoreksi kesalahan yang menetap, yaitu steady state error. Derivatif atau D, merespon perubahan sensor seberapa cepat error berubah, sehingga membantu meredam osilasi dan memperhalus respon. Lalu, saya juga akan menjelaskan kombinasi VID. Ketiganya bekerja bersama untuk membuat sistem lebih stabil, responsif, dan akurat. Jika hanya pakai P atau V, cepat tapi ada error sisa. Jika tambah I, error sisa bisa hilang. Jika ditambah D, sistem jadi lebih halus, tidak terlalu overshoot. Lalu di sini kembali lagi ke the language of machine, yaitu control system. Ini saya akan menjelaskan dulu untuk contoh aplikasinya, yaitu ada kendali suhu, kecepatan motor, posisi robotik, hingga cruise control di mobil. Visualisasi biasanya ditunjukkan dengan grafik respon sistem terhadap set point, di mana PID berfungsi memperkecil overshoot, mempercepat waktu naik atau rise time, dan mengurangi error steady state. Intinya, PID controller mungkin terlihat rumit secara matematis, tapi sebenarnya hanya menggunakan 3 ide sederhana: respon langsung, respon akumulasi, dan respon prediksi. Dengan tuning yang tepat, PID bisa diaplikasikan ke berbagai sistem kontrol dunia nyata. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari buku kembali, yaitu Modern Control System 14 tahun edition, Global Edition dari Richard C. Dorff dan Robert H. Bischoff. Pengertian dasarnya yaitu sistem kontrol adalah mekanisme yang mengatur kerja komponen agar selaras mencapai target tertentu. Dengan bantuan matematika, sistem kontrol dapat berkomunikasi
dengan dunia fisik hingga mesin, listrik, atau bahkan proses biologi bisa bekerja sesuai kebutuhan. Tujuan sistem kontrol. Tujuan utama sistem kontrol adalah menjaga kestabilan, akurasi, dan ketangguhan sistem. Dengan kontrol, sistem dapat tetap berfungsi meski menghadapi gangguan atau perubahan kondisi. Komponen utamanya yaitu sensor, berperan sebagai mata yang membaca kondisi seperti termostat. Lalu ada aktuator, berfungsi sebagai tangan yang melakukan aksi, misalnya motor atau katur. Lalu di sini ada jenis sistem kontrol, open loop, loop terbuka, sistem sederhana yang bekerja tanpa memperhatikan hasil, contohnya pemanggang roti. Closed loop atau loop tertutup, menggunakan sensor untuk mengukur hasil, membandingkannya dengan target, lalu mengoreksi melalui aktuator. Prinsip umpan balik negatif inilah yang membuat sistem stabil dan akurat. Lalu ada umpan balik, feedback negatif, menjaga sistem agar stabil, akurat, dan tangguh menghadapi gangguan. Feedback positif diibaratkan efek bola salju, namun jarang dipakai karena cenderung membuat sistem tidak terkendali. Lalu ada pentingnya sistem kontrol. Sistem kontrol menjadi semakin penting di era modern, misalnya untuk satu, mengendalikan turbin angin agar tetap efisien meski angin berubah-ubah. Kedua, membuat panel surya mengikuti posisi matahari. Ketiga, menjaga kestabilan smart grid yang menyeimbangkan pasokan energi terbarukan dengan kebutuhan listrik real time. Lalu ada Lalu selanjutnya ada aplikasi modern. Sistem kontrol digunakan di berbagai bidang, antara lain AC dan oven rumah tangga, mobil modern, yaitu mekatronik, gabungan mekanik, elektronik, dan software. Lalu ada Internet of Things atau IoT, robot industri, GPS, hingga operasi bedah jarak jauh. Lalu di sini ada proses perancangannya. Perancangan sistem kontrol dilakukan secara iteratif. Dengan membuat model matematika dari sistem fisik, model ini dipakai untuk memastikan stabilitas, kecepatan respon, akurasi, serta kemampuan sistem dalam menghadapi gangguan. Pendekatan umumnya yaitu pendekatan yang paling populer adalah VID. V bereaksi terhadap error saat ini, I memperbaiki kesalahan akumulatif dari masa lalu, D-nya mengantisipasi arah perubahan ke depan. Kombinasi ketiganya membuat sistem kontrol lebih halus dan efektif. Tujuan akhir, sistem kontrol modern bertujuan menghasilkan sistem yang robust, yaitu tetap berfungsi dengan baik meski kondisi di lapangan tidak ideal, ada komponen yang aus, atau muncul gangguan tak terduga. Kesimpulannya, sistem kontrol adalah pondasi tersembunyi di balik teknologi modern, mulai dari pemanggang roti hingga smart grid. Dengan pemodelan matematika, sistem dapat berperilaku sesuai harapan meski ada perubahan. Ke depan, seiring berkembangnya IoT, AI, dan kendaraan otonom, sistem kontrol akan menghadapi tantangan baru sekaligus membuka peluang untuk menciptakan solusi yang lebih cerdas dan terintegrasi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas membongkar rahasia sistem kontrol dari AC rumah hingga jaringan energi pintar. Sistem kontrol adalah mekanisme yang menjadi dasar banyak teknologi modern, mulai dari AC di rumah, cruise control pada mobil, hingga sistem energi terbarukan seperti turbin angin dan panel surya. Pada dasarnya, sistem ini bekerja dengan sensor sebagai mata dan aktuator sebagai tangan untuk mencapai target yang diinginkan. Terdapat dua pendekatan utama, yaitu open loop yang bekerja tanpa memperhatikan hasil, serta closed loop yang menggunakan feedback untuk melakukan koreksi. Umpan balik negatif menjadi prinsip dasar yang membuat sistem lebih stabil, akurat, dan tangguh menghadapi gangguan. Dalam perancangannya, sistem kontrol menggunakan pemodelan matematika untuk memastikan stabilitas, akurasi, dan respon yang cepat. Salah satu metode populer adalah PID. Selanjutnya itu Fractional Order System and PID Controller. Controller PID order pecahan dengan set point weight, SVPI. Controller ini memisahkan pengaruh perubahan set point dan gangguan eksternal, serta mengintegrasikan orde pecahan pada bagian integral dan derivatif untuk menghasilkan aksi kontrol yang lebih halus dan terstabilisasi. Controller PIVD order pecahan. Struktur ini memanfaatkan efek gabungan antara kontrol proporsional integral dan proporsional derivatif, serta menerapkan aspek order pecahan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Mungkin sekian dari penjelasan yang bisa saya jelaskan. Jadi intinya adalah PID itu adalah otak
Di balik banyak mesin dan perangkat otomatis yang kita gunakan sehari-hari, tujuan utamanya adalah memastikan suatu perangkat atau sistem bekerja sesuai dengan target yang ditentukan, dengan menjaga kondisi proses tetap stabil, aman, dan efisien. Dengan memahami cara kerja VID, kita bisa merancang sistem yang lebih cerdas, stabil, responsif terhadap perubahan lingkungan. Pemahaman ini juga membuka peluang penerapan yang lebih luas, seperti pada sistem energi pintar atau irigasi otomatis. PID adalah alat kontrol yang sangat kuat dan serbaguna asalkan proses dan penyetelannya dipahami dengan benar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf bila saya menjelaskannya kurang atau ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.